Selamat datang, selamat beribadah di Gereja Cornerstone. Mari kita segera akan memulai kebaktian kita. Kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita sejenak. Dengarkan firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah
Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dengan berdasarkan anugerah daripada Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya damai sejahtera atas kita sekalian. Dengan bangkit berdiri, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Nomor 50. Nomor 50, hitung berkat-Mu. Count all your blessing. Nomor 50. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu per satu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu per satu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang tak pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau akan bergirang dan terus memuji. Hitung berkat satu per satu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu per satu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila kau memandang harta orang lain, ingatkan janji Kristus yang dipermain. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di sorga yang tak terperi. Hitung berkat satu per satu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu per satu, hitung berkat yang melimpah padamu. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Ia mengirim malaikatnya menjaga, membimbing menghiburmu sampai surga. Hitung berkat satu per satu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu per satu, hitung berkat yang melimpah padamu. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Hari ini Engkau masih memberikan kesempatan dan kehidupan kepada kami, supaya kami boleh tetap senantiasa memuji Engkau. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan juga menyediakan hari yang cerah, hari yang indah, hari yang penuh dengan kebahagiaan. Kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini, beribadah, membaca firman Tuhan, memuji Engkau dan merenungkan firman Tuhan. Oh Tuhan, pakailah seluruh pengisi acara pada hari ini Tuhan. Kami yang melayani puji-pujian firman Tuhan maupun di bagian musik dan seluruh jemaat yang hadir. Bahkan kami mungkin yang dengar di rumah masing-masing. Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang menyertai kami Tuhan. Kami pertaruhkan kebaktian ini dari awal, pertengahan, sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami semuanya berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin.
Dipersilakan duduk kembali. Kita kembali akan memuji Tuhan. Nomor 66, besar setiamu. Nomor 66, besar setiamu. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadamu. 66 ayat kedua. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaan-Mu, menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa, pengampunan dosa, beri damai kekal. Kau menghibur dan kau menuntunku, kekuatan dan pengharapan kelak. Kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setia kepadaku. Kita akan masuk dalam pembacaan bertanggapan. Kita akan sama-sama membacanya secara bertanggapan. Mari kita mempersiapkan hati kita membacanya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita punya dalam dia kita, umatnya dan kawanan. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap
tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya, puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Kita mau lanjutkan kebaktian kita ini. Kita akan bersama dengan gereja segala abad dan tempat. Sama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan masuk dalam doa syafaat. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu karena kemurahan dan kasih-Mu memungkinkan kami tetap boleh bersama-sama memuji, menyembah kepadamu. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk kehidupan yang Engkau berikan kepada kami, untuk kesehatan yang Engkau masih berikan kepada kami, bersyukur untuk pekerjaan yang Engkau berikan kepada kami, bersyukur untuk keluarga kami, bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan dan limpahkan untuk kami semua. Pada saat itu Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang ada di gereja kami Tuhan. Kami doakan di saat masa-masa pandemik ini, kami mau doakan biarlah Tuhan tetap menjaga iman dan pelihara kerohanian kami, supaya kami di dalam menjalankan tugas pekerjaan kami juga tetap setia kepadamu. Kami tidak pernah melanggar firman-Mu Tuhan, biar kami tetap taat kepada petunjuk-petunjuk-Mu, biar kami tetap berjalan di jalan-Mu Tuhan. Bapa kami di surga, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang lain. Walaupun kami tidak sebut mereka satu persatu dimanapun mereka berada Tuhan. Kalau mereka sudah jarang datang ke gereja, biarlah Tuhan tetap Engkau menggerakkan mereka Tuhan. Sadarkan mereka kembali supaya kami boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan buat kami semua Tuhan, supaya kami tetap diberikan kekuatan atau teman-teman kami dimanapun mereka berada. Tuhan tetap memberkati mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka. Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk masa depan gereja. Kami berdoa untuk semua rancangan dan program yang ada di gereja kami Tuhan. Kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani baik di pusat sampai kepada setiap departemen Tuhan. Tuhan juga senantiasa memberkati keluarga mereka, berkati pelayanan mereka. Bapa di surga, kami juga bersyukur kalau kami mendengar kabar dari cabang Singapura. Mereka rencana akan membuka gereja Cornerstone di Malaysia. Kami doakan untuk semua kebutuhan mereka. Kami doakan biarlah Tuhan cukupkan apa yang mereka perlukan. Hamba Tuhan yang akan dikirim ke sana untuk melayani. Tuhan semua yang pimpin dan tempat yang akan mereka persiapkan, Tuhan juga yang menyediakan.
Bapa kami di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk Amerika Serikat Tuhan. Kami doakan biar Tuhan tetap memimpin, menjaga pemerintah dari pusat sampai kepada setiap state yang ada Tuhan. Kami doakan agar setiap pemimpin membuat peraturan, membuat keputusan semua dengan berdasarkan takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoakan untuk pandemi COVID-19 di beberapa tempat sudah mulai berkembang sekali yang disebut dengan Omikron. Biarlah Tuhan Engkau campur tangan, Engkau sendiri yang berkuasa, kami percaya Tuhan. Kami doakan buat kami setiap yang di sini Tuhan, agar kami tetap dipelihara, menjaga kesehatan dengan baik. Kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Indonesia. Tuhan juga memberkati pemerintah di sana, memberkati presiden, para menteri, dan setiap pejabat yang ada. Tuhan jaga dan pelihara mereka Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami doakan untuk seluruh dunia agar boleh bekerja sama, bersama-sama untuk memberantas virus COVID-19. Demikian juga Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami Tuhan, agar di saat-saat seperti sekarang ini, baik kami yang sedang menantikan pekerjaan baru, kami yang sedang menantikan pekerjaan, kami yang sedang berdoa untuk kesehatan kami yang sedang berdoa untuk masa depan anak-anak kami, semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang campur tangan. Bapa kami yang di surga, akhirnya kami serahkan rangkaian kebaktian pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu doa kami ini tidak sempurna Tuhan, tapi kami yang sudah hadir, kami ingin menyerahkan semuanya doa ini dengan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Kiranya kami akan menutup doa ini dengan doa yang Engkau pernah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari saudara, kita akan mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian sebagai ungkapan hati kita memuji Dia yang senantiasa mengasihi kita. Nomor 37, Tuhan yang kukasihi. Nomor 37. Mari kita sungguh-sungguh nyanyikan lagu ini. Oh Tuhanku yang kukasihi, jiwaku menyembah-Mu Tuhan, oh Rajaku. Dengar doaku, dengan suaraku memuaskan hati-Mu. I love you Lord, I love you Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy my King, in what you hear. May it be a sweet, sweet sound in your ear. Dengan setengah suara. Oh Tuhanku yang kukasihi, jiwaku menyembah-Mu Tuhan, oh
Rajaku, dengar doaku, dengan suaraku memuaskan hatiku. Ibu Susan akan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur dan terima kasih pada Engkau ya Tuhan atas pertolongan Engkau. Hari ini kami boleh datang menyembah-Mu karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa Engkau beserta dengan kami, bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau mengasihi kami dan Engkau memberikan kami damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan berikan pada kami. Terpuji nama Engkau Tuhan, Tuhan yang hidup, Tuhan yang selama-lamanya kekal adanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasalnya yang ke-12. Saudara, mari kita tetap membuka Alkitab kita dan ada ayat-ayat yang mau dibaca, mohon dibuka segera dan dibacakan di tengah-tengah kita. Roma pasal 12 ayat pertama dan yang kedua, judulnya hari ini kita adalah ibadah yang sejati ataupun persembahan yang benar. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Puji Tuhan, hari ini judulnya adalah ibadah yang sejati. Nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, di dalam Desember tahun lalu kita merayakan hari kelahiran Yesus, hari Natal. Dan karena begitu besar kasih Allah dan kemurahan Allah dalam hidup kita, maka kita orang-orang yang percaya pada Tuhan, kita sudah mendapatkan kasih daripada Tuhan dalam hati kita melalui karya Roh Kudus. Dan hendaklah kita juga membalasnya dengan kasih. Nah, kasih harus dibalas dengan kasih. Nah, bahwasannya kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan di hadapan Allah karena penebusan Kristus, dan kita adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan karena kita orang berdosa. Tapi kita dilayakkan, itu adalah karena kasih karunia Tuhan, dan itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita secara gratis. Dan bahasa Indonesia gratis itu artinya apa? Cuma-cuma dan tidak usah bayar. Dan inilah kita diselamatkan karena apa? Karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan karena jasa atau kebaikan diri kita. Orang Kristen beda dengan agama lain adalah karena kita percaya pada Tuhan Yesus, maka kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena jasa kita, bukan karena kehebatan dan keangkuhan kita, tetapi karena adalah kasih karunia daripada Allah kepada kita dan kebaikannya. Oleh sebab itu di dalam prakteknya sehari-hari, bagaimana kita membalas cinta kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana sebagai kita orang percaya kewajiban dan tanggung jawab kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana pembenaran Allah itu adalah oleh Allah yang telah kita terima, itu haruslah kita nampakkan di dalam hidup kita sebagai orang Kristen secara nyata, secara lahiriah, dan bahwa kemurahan Allah itu haruslah kita nyatakan. Bagaimana kita berterima kasih kepada Tuhan dan membalas cinta kasih Tuhan secara volunteer, secara sukarela, secara kemauan diri kita sendiri. Maka oleh sebab itu Rasul Paulus menasihatkan kita oleh karena kemurahan Allah. Aku menasihatkan kamu, yaitu supaya kita itu sebagai kita ibadah sehari-hari bukanlah sebagai sesuatu tata cara oleh orang-orang Yahudi mempersembahkan korban bakaran, ya. Kita beribadah kepada Tuhan bukan hanya sebagai suatu kebiasaan ke belakang ataupun suatu tata tertib saja, sebagai liturgi saja ataupun sebagai sesuatu rutinitas saja, tetapi adalah sesuatu mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, yaitu sebagai suatu persembahan kita kepada Tuhan secara nyatanya, yaitu persembahan tubuh kita itu sebagai korban kepada Tuhan, di mana di dalam 1 Petrus 2:5 bahwa kita itu adalah bangunan bait Allah, adalah sebagai batu yang hidup, kita adalah gereja
Ya, gereja itu adalah kita sendiri, orang-orang percaya. Itulah gereja adalah batu hidup yang sebagai bangunan, ini adalah kita sendiri. Jadi di sini kita melihat bahwa pada zaman dulu orang-orang Israel di dalam perjanjian lama mengorbankan seekor binatang menurut hukum Taurat. Ya, seorang imam itu membunuh binatang itu lalu disembelih binatang itu menjadi beberapa bagian, beberapa potong dan menempatkan binatang itu tersebut di atas mezbah. Bahwasanya mereka sudah beribadah, ya, berkorban untuk berkorban, yaitu supaya dosa mereka itu bisa disucikan melalui wakil daripada binatang yang disembelih, dan darah itu yang terpancar itu berarti suatu perwakilan bahwa dosa mereka itu sudah disucikan. Tetapi kita melihat di sini bahwa di dalam 1 Samuel 15 ayat 22 kita melihat bahwa, bisakah kita baca pada 1 Samuel pasal 15 ayat 22? 1 Samuel 15 ayat 22 boleh dibacakan. Iya, terima kasih. Mazmur 40 ayat 7. Mazmur pasal 40 ayatnya yang ke-7. Siapapun juga boleh baca. Mazmur 40 ayat 7. Pendeta Saud. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam hubungan kita ada tertulis berkata. Ya, aku akan melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Kemudian Amos pasal 5 21 dan 24 sampai 24. Amos pasalnya yang ke-5 ayat 21 sampai 24. Pasal 5 ayat 21 sampai 24. Ya, sampai di sini. Allah ingin kita itu mempersembahkan diri kita sendiri, bukan binatang, ya. Dan juga supaya mempersembahkan kehendak Tuhan, ya. Ketaatan kita jauh lebih penting. Jadi bukan sekedar suatu tata cara ibadah, tapi suatu ketaatan kepada kehendak Tuhan, yaitu mempersembahkan seantero tubuh kita kepada Tuhan, yaitu baik jasmani dan rohani kita. Ya, segala keadaan tubuh kita semuanya 100% kita berikan kepada Tuhan, ya. Itulah adalah ibadah kita sehari-hari. Penyerahan diri itu meliputi badan kita, roh kita, ya. Persembahan diri yang utuh, yang total, yang radikal, yang menyeluruh, ya. Secara menyeluruh, secara radikal kita semua persembahkan pada Tuhan satu kali dan untuk selama-lamanya, dan tidak lagi kita tarik ulang. Nah, persembahan tubuh ini adalah merupakan suatu korban yang hidup. Korban yang hidup, ya, bukan korban yang sudah mati seperti binatang yang sudah mati pada perjanjian lama, ya.
tubuh kita ini sudah dipersembahkan pada Tuhan, maka kehendak diri kita juga sudah tidak ada lagi, sudah mati seperti binatang yang telah disembelih itu. Jadi kehendak siapa yang kita hidupi? Kehendak Tuhan yang kita hidupi. Jadi sama seperti Tuhan Yesus, barang siapa yang mengikut aku, dia harus apa? Menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Mengatakan tidak kepada kehendak diri yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tapi sangat celaka sekali kadang kita sudah mengadopsi pikiran dunia ini untuk kita hidupi sebagai orang Kristen. Sehingga pikiran teori daripada manusia dan perkataan daripada media-media dan semuanya lebih mempengaruhi kita daripada kepada firman Tuhan. Nah, seperti binatang yang sudah dipersembahkan pada Tuhan, yang sudah dibunuh dan mati, demikianlah hidup kita. Kita itu sudah mati bagi Tuhan. Tapi kita hidup bagi Tuhan. Jadi mati bagi Tuhan itu lebih mudah apa lebih susah? Kalau kita mati ya lebih mudah. Tapi hidup bagi Tuhan, ya. Hidup yang di dalam daging ini lebih sulit. Tetapi kita mau hidup bagi Tuhan, ya. Hidup yang kelihatan sudah mati, tapi kita sudah hidup bagi Tuhan. Mati dalam daging kita, ya. Mati bagi dunia yang berdosa. Mati bagi hawa nafsu, ketamatan, kecongkakan, ya, iri hati, kebencian, pertikaian, percekcokan, ya, mati. Kita itu semua mati, ya. Di dalam Galatia 2:20, ya. Siapa yang bisa bacakan Galatia 2 ayat 19 sampai 20? Mohon dibacakan di dalam Alkitab kita sehingga kita kita bisa baca Alkitab kita juga setiap hari, ya. Galatia pasal yang kedua. Ayat 19b sampai 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan hidup. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang hidup sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam tanah Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri untuk aku. Ya, jadi kita hidup bagi Kristus. Kita telah mati bagi dosa, ya. Di sini kita bukannya aku lagi, ya. Hidupku bukannya aku lagi. Ya, ada lagu bukannya? Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Benar kan? Jadi kita seperti apa? Seperti carang daripada anggur yang lembek itu, yang tidak ada bentuk lagi, ya kan? Kita sudah dihancurkan oleh Tuhan. Hidup kita bukan diri kita lagi, karena Kristus yang hidup dalam aku. Kenapa, saudara? Karena kematian Yesus di atas kayu salib bagi kita. Ya, karena kemurahan Allah yang sudah menyelamatkan kita, maka kita mau hidup bagi Tuhan, ya. Demikian kita kelihatan sudah mati, tapi kita hidup bagi Kristus. Kita hidup bagi Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu, ya, mati dan hidup bagi kita. Nah, saudara sekalian, maka kita tidak akan takut mati, kita tidak akan takut segala sesuatu, karena kita sudah hidup bagi Tuhan. Ya, kita tidak akan takut akan kelaparan, miskin, bahaya dan kesesakan. Dan kita tidak takut mati, karena apa? Karena kita sudah hidup bagi Kristus. Kita tidak takut kepada kesulitan, kita tidak takut aniaya, kita tidak takut sengsara, kita tidak takut kepada yang jahat, tapi kita takut kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, Markus 13 ayat 35, ya, di sana dikatakan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila mana Tuhan rumah itu akan datang. Kapan Tuhan Yesus akan datang? Mungkin datang pada waktu pagi, ya, pada waktu siang, menjelang malam atau tengah malam, ya, larut malam, pagi-pagi buta. Kita tidak tahu kapan Tuhan rumah, Tuhan Yesus itu akan datang, yang tiba-tiba datang. Maka kita sebagai orang Kristen, kita harus mempersiapkan diri, menjaga-jaga senantiasa, ya, supaya kita tidak waktu datang Tuhan Yesus lihat kita bagaimana, ya, kita tidak bercelah di hadapan Tuhan, ya, kita berjaga-jaga menantikan kapan kalau Tuhan Yesus yang datang atau kita yang datang kepada Tuhan Yesus, ya kan? Atau tiba-tiba kita udah dipanggil oleh Tuhan, kita tidak tahu, maka kita selalu harus bersiap-siap. Ada seorang pendeta berkata, kalau kamu khotbah harus tahu ini mungkin khotbah yang terakhir. Ya, kalau kamu melayani Tuhan,
dikasih kesempatan ya kita harus bagaimana? Kita juga harus tahu, oh ini mungkin Tuhan kasih aku yang terakhir, maka kita harus bagaimana? Selalu yang terbaik ya kita berikan kepada Tuhan. Maka seorang pendeta ya, dulu pendeta Stephen Toll menyanyikan lagu ya, Tuhanku berserah jadi korban hidup, rohmu dan darahmu bakar sucikanku, berikanku firmanmu, curahkan kasihmu, bakarlah hatiku mengabarkan Injilmu. Jadi kita siap sedia mengabarkan Injil Tuhan. Ya, di sini kata mengobahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai suatu persembahan, sebagai suatu korban yang apa? Yang hidup tadi ya. Tadi yang dikatakan yang pertama itu korban yang hidup, ya. Yang sudah hidup, bukan yang sudah mau mati, tapi sudah hidup kita, masih sehat kita berikan pada Tuhan. Ya. Kemudian korban yang apa? Yang kudus. Korban yang kudus, ya. Kudus itu artinya kita dipisahkan dari dunia ini. Dan kemudian kita itu dikhususkan hanya untuk Tuhan, dipisahkan daripada dunia ini, ya. Dan kemudian kita tahu ya bahwa di dalam Yohanes 17 pada waktu Tuhan Yesus berdoa, ya Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga sebelum dia disalibkan pada malam harinya, ya. Yohanes pasal 17, Tuhan Yesus berdoa bahwa kita itu bukan berasal daripada dunia, ya. Kita itu bukan dari dunia. Mari baca ya Yohanes 17 ayatnya yang ke-16. Pasal 17 ayatnya yang ke-16. Ada yang bisa baca? Yohanes 17 ayat 16. Ayat 16. Ya, mereka bukan dari dunia. Memang Tuhan Yesus bilang, mereka bukan dunia, tapi aku mengirim mereka ke dalam dunia untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Ya, kita jangan kehilangan garam. Kita jadi garam dunia, ya, jadi terang dunia. Jadi kita jangan jadi lupa kita itu bahwa kita ini garam. Maka Tuhan Yesus bilang, jangan garammu itu jadi nggak asin. Kalau udah nggak asin, maka diinjak orang lalu dibuang. Maka kita jangan kehilangan garam kita dan terang kita. Nah, kita itu bukan berasal daripada dunia. Dan kemudian kita melihat bahwa di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, ya. 1 Korintus 3 ayat 16. Ada yang mau baca? Ya, bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Kita sudah diangkat begitu tinggi. Kita ini adalah apa itu? Hamba Tuhan. Kita ini adalah apa? Wakil Kristus. Ya, orang Kristus adalah Kristus kecil di dunia ini. Baik Roh Kudus. Ya, Allah diam di dalam kamu. Ada Roh Allah diam kita. Jadi disinilah kita mempersembahkan tubuh kita itu sebagai suatu korban yang kudus kepada Tuhan. Karena apa? Karena ada kecenderungan pada waktu itu untuk merendahkan tubuh ini, ya. Orang dulu mengatakan, wah ini tubuh ini jahat, ya. Ada kecenderungan waktu itu. Daging ini rusak ini. Kita nggak boleh menuruti keinginan daging, ya. Dan memandang bahwa rumah Allah di bumi ini, tubuh kita ini adalah jahat, ya. Nah, tetapi pandangan Kristen bahwasanya tubuh ini adalah suci. Ya, tubuh ini kita sudah disucikan oleh darah Kristus dan adalah baik Roh Kudus, dan Yesus itu sangat menjunjung tinggi tubuh kita ini. Ya, makanya tadi sudah dibacakan, ya, kita lihat Ibrani pasal 10 ayat ke-5. Ya, Tuhan Yesus sangat menjunjung tinggi tubuh yang diberikan oleh Tuhan, daging yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita melihat Ibrani 10 ayat 5. Dibacakan Ibrani 10 ayat 5.
Ya, Tuhan Yesus ketika masuk ke dalam dunia, korban dan sembelihan tidak Engkau kehendaki, tapi Tuhan, Engkau telah menyediakan tubuh, yaitu Tuhan Yesus yang inkarnasi ke dunia, yaitu firman menjadi daging. Ya, Tuhan Yesus itu, yaitu Tuhan menyediakan tubuh baginya untuk menjadi apa? Korban penebus dosa bagi kita. Ya, sehingga dikatakan di ayat ke-7, ya, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau kehendaki dan Engkau tidak berkenan kepadanya meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Tuhan, yaitu menyediakan tubuh kepada Tuhan Yesus untuk dipaku di atas kayu salib, menjalankan kehendak Tuhan dan menjadikan penebusan dosa bagi kita. Inilah Tuhan Yesus telah memberi contoh. Kita menjalankan kehendak Tuhan karena Tuhan memberikan tubuh sehingga kita bisa melayani Tuhan, kita bisa jalan ke sana ke sini untuk dipakai oleh Tuhan. Sehingga tubuh ini adalah baik Roh Kudus, tubuh ini adalah kudus bagi Tuhan. Dan mata kita dipakai untuk melihat visi kehendak Tuhan. Telinga dipakai untuk mendengar yang baik, ya. Tangan dan kaki kita untuk melakukan kehendak Tuhan, menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Dan juga mulut kita berbicara hal-hal yang berkenan kepada Tuhan sesuai firman Tuhan. Dan mulut kita tidak diizinkan Tuhan untuk memakan hal-hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan, ya kan? Seperti orang dunia ini makan obat-obatan, ya kan? Dan merusak tubuh kita itu. Ataupun kita juga melihara tubuh sehingga kita memakan makanan yang sehat misalnya. Nah, itulah yang dikatakan menjaga kekudusan kita, ya. Mengapa kita harus kudus? Karena apa? Karena Allah kita itu adalah Allah yang kudus dan membenci dosa. Maka Dia adalah api yang menghanguskan sehingga kita harus beribadah pada Tuhan dengan takut dan gentar. Maka hati kita suci, pikiran kita suci, batin kita suci. Nah, itulah menjaga batin kita dan juga tubuh kita menjadi hal yang suci. Nah, 1 Petrus 1 ayat 15. Mari kita, siapa yang bisa baca 1 Petrus 1 ayat 15. Satu Petrus 1 ayat 15. Ya, terima kasih. Jadi kita dipanggil untuk menjadi kudus. Ya. Beginilah kita jadi kudus, yaitu mentaati firman Tuhan, berpikiran sesuai dengan pikiran Tuhan. Kita berasa sesuai dengan perasaan Tuhan, berkehendak sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan sesuai dengan rencana Tuhan, dan ikut membenci apa yang dibenci oleh Tuhan. Mengasihi apa yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga kita menjadi apa? Sehati dengan Tuhan. Nah, mempersembahkan hidup untuk hidup suci itu dikehendaki oleh Allah. Kita melihat Roma tadi ya. Kembali kita melihat Roma 14 ayat 5. Roma 14 ayat 18. Roma pasal 14 ayat 18. Pasal 14 ayat 18. Ya, thank you. Ya, Filipi 4 ayat 18. Filipi 4 ayat 18. Ini aku telah berterima sebuah teman-temanmu dan kepadamu, malah
terbaik yang berkenan kepada Allah. Ya, thank you. Ya. Demikianlah kita kembali melihat 2 Timotius 2 ayat 19b. Dua Timotius 2 ayat 19b. Ayat 2 Timotius pasal 2 ayat 19. Ya, demikianlah firman Tuhan. Di sini juga kita melihat bahwa di dalam rumah yang besar dikatakan oleh Paulus ada apa? Ada perabot dari emas dan perak, juga ada dari apa? Dari kayu dan tanah. Yang pertama, emas dan perak dipakai untuk apa? Maksud yang mulia, dan yang kedua untuk maksud yang kurang mulia. Demikianlah jika kita menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat itu seperti perabot rumah yang kita pakai seperti emas itu, kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, saudara, ada seorang yang juga seorang misioneri, dia melayani Tuhan di mana-mana dan dia bilang, Tuhanku persembahkan diri padamu, engkaulah yang buka jalan. Dan dia itu setelah Tuhan buka jalan padanya, dia pergi kemana-mana dan main bertahun-tahun seorang perempuan, dan dia sudah seperti minyak narwastu yang mahal harganya, yang harum, yang dicurahkan untuk Tuhan. Demikianlah hidup kita itu kita curahkan pada Tuhan seperti minyak yang harum dipakai oleh Tuhan. Kemudian selanjutnya kita melihat korban yang persembahan kepada Tuhan tubuh kita adalah korban yang berkenan kepada Allah. Apa itu korban yang berkenan pada Allah? Itu adalah setiap hari kita meletakkan ke samping kehendak kita untuk mengikut Yesus. Letakkan semua energi kita, kekuatan kita, dan sumber kita kepada pengontrolan Tuhan. Ya, kalau semuanya yang ada itu bukan untuk kita tapi untuk Tuhan. Dan mempercayai Tuhan untuk memimpin kita. Dan kita lakukan itu, saudara sekalian, seperti Abraham dipanggil Tuhan untuk mempersembahkan Ishak anaknya. Diberikan korban yang terbaik yang berkenan pada Tuhan. Lalu Ishak dipersembahkan, diikat. Tetapi waktu itu dia mau membunuh anaknya, dipersembahkan pada Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, jangan bunuh anakmu, disiapkan seekor domba untuk disembelih. Demikianlah Tuhan Yesus juga mempersembahkan tubuhnya yang terbaik untuk korban penebus dosa bagi kita. Maka kita juga menerimanya itu dari persembahan Tuhan yang sudah mengasihi kita. Oleh sebab itu kita juga haruslah juga mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, karena kasih harus dibalas dengan kasih juga. Baik saudara, maukah kita juga mempersembahkan diri kita kepada Tuhan di tahun yang baru ini? Sebagai suatu korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan pada Allah. Kita sendiri berkata kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apa itu menjadi serupa? Ya, yaitu dikatakan di sini menjadi serupa supaya kamu tidak menjadi sama ya dengan dunia ini. Tapi dibaharui oleh pikiranmu yang diperbaharui terus-menerus. Karena Tuhan ingin yang terbaik dari kita. Dia memberikan anaknya untuk membuat hidup kita baru ya. Menjadi suatu hal yang nyata. Maka Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit bagi kita. Maka barang siapa yang percaya pada Tuhan, dia adalah apa? Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sekarang sudah datang. Jadi yang lama itu sudah berlalu. Karena kemurahan Allah ini, maka kita bersuka cita, maka kita mempersembahkan diri kita. Nah, seperti seorang pendeta itu ya, kemarin itu yang baru dipanggil Tuhan, pendeta Katon menyanyikan lagu ku tak mau hidup percuma ya, yang berkenan kepada Allah. Ya, ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya.
Tolong kugi ya Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Ya, sama dengan kita itu tidak menjadi serupa dengan dunia ini, yaitu di dalam tingkah laku kita dan kebiasaan adat istiadat kita, ya, yang ingin biasanya memuaskan hawa nafsu kita dan juga sesuatu hal yang merusak, ya. Karena apa? Karena kita orang cenderung berdosa, ya. Cenderung hidup kita berdosa. Ya, misalnya orang dunia itu mabuk-mabukan, maka kita tidak ikut mereka, ya. Dunia suka pesta pora meskipun dalam tahun baru Natal, ya. Banyak berfoya-foya pesta pora misalnya. Jadi kita tidak mengikuti mereka dan sebagainya. Ya, kalau dunia ingin mencari keuntungan, ya kalau kita melihat keuntungan, biarlah kita juga memberikan terlebih dahulu kepada orang lain. Kita ke belakang kalau melihat keuntungan. Tapi kalau kita melihat kesulitan bagaimana? Biarlah kita maju ke depan menolong mereka. Nah, itulah supaya kita tidak menjadi sama dengan dunia ini, ya. Itu kesamaan yang kelihatan di luar, ya, tingkah laku kita, yaitu kebiasaan kita, ya, yang biasa orang kalau dunia ini mencari apa supaya dia dapat untung duluan lah ke depan, tapi kita apa, orang Kristen kita biarlah memberikan kepada orang lain, itulah supaya tidak menjadi sama dengan dunia ini. Apalagi saudara sekalian, ya, kita bisa terjemahkan dalam hidup kita sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu supaya kita juga persembahan hidup itu meliputi juga apa? Perubahan budi, ya kan? Meliputi budi kita, ya. Budi yang dibaharui terus, pikiran yang dibaharui, yang dipersembahkan pada Tuhan, ya. Pikiran kita itu pada dasarnya apa? Suka mikir hal yang tidak benar kan, tidak baik kan? Karena kita cenderung kata pikirannya apa? Berdosa. Maka di sini dikatakan kita perlu diubahkan oleh apa? Oleh firman Tuhan. Kita perlu diubahkan oleh cara pandang daripada Tuhan, mentaklukkan diri kita, ya kan? Seperti seorang yang bernama Chris Tucker, dia seorang bintang film yang memainkan film Rush Hour itu, ya, sama siapa? Jackie Chan itu, ya. Dia itu seorang yang menolak, ya, untuk mengadakan sebuah film yang berjudul Next Friday, di mana dia harus memerankan seorang yang dikenal untuk memaki orang dan memaki-maki orang di depan kamera itu, ya, menjadi seorang yang punya karakter, terus merokok ganja, ya, yang bertentangan dengan iman kekristenan, ya. Jadi dia menolak meskipun ditawarin 12 juta, ya, 10 sampai 12 juta, tapi dia tidak mau, ya. Dia mengatakan, saya tidak ingin semua orang itu merokok ganja. Saya tidak ingin mewakili semua orang yang merokok ganja, yang suka marah-marah orang itu. Jadi dia menolak untuk mendapatkan tawaran yang mahal. Karena tidak sesuai dengan iman kepercayaan dia. Ya, saya juga teringat pendeta Saud dulu waktu dia tamatan SMA, dia tawari kerja, ya, menjual rokok. Dia disuruh seperti salesman. Ya, karena pada waktu itu dia juga sulit, ya, untuk keuangannya. Jadi dia pergi cari kerja. Jadi cocoklah dia jadi salesman. Karena dia tinggi besar, ya. Jadi dia pergi suruh ke daerah tawarin jual sigaret. Tapi dia menolak, ya. Karena tidak sesuai dengan iman kepercayaannya dia. Maka dia kemudian menjadi guru pendidikan agama Kristen di sekolahan. Nah, demikianlah kita sebagai orang percaya, kita menolak tawaran daripada dunia ini yang tidak sesuai dengan iman kepercayaan kita. Kita disuruh Tuhan untuk berubah, ya, pikiran kita yang salah itu. Berubah, ya, dikatakan di sini, ya. Oleh pembaharuan budimu. Ya, di sini be transformed by the renewing of your mind. Ya. Berubah itu adalah morphe yang artinya pembaharuan yang sedalam-dalamnya. Dengan sadar mengetahui secara penuh bahwa hal tersebut itu adalah sesuatu hal yang salah di dalamnya. Kita mengenal, oh ini sungguh-sungguh ini dosa. Kita tandain itu, lalu kita tidak melakukannya. Demikianlah
Ya, seperti seekor ulat ulat bulu yang jelek itu. Yang makan-makan daun yang jelek itu, yang kemudian lama-lama dia berubah menjadi kepompong juga yang jelek ya, kelihatan jelek itu. Kemudian kepompong itu kemudian berubah menjadi kupu-kupu yang cantik yang bisa terbang tinggi. Ya, kupu-kupu yang indah. Kupu-kupu yang Tuhan menciptakan kita supaya kita jadi kupu-kupu yang indah, kupu-kupu yang terbang tinggi. Menjadi ya kupu-kupu yang elok, yang bisa terbang tinggi, yang indah. Ya, demikianlah saudara sekalian. Tuhan membuat kita supaya kita menjadi orang yang harum. Harum di mata Tuhan dan di mata dunia ini. Demikianlah kita menjadi kupu-kupu yang indah, yang memperkenalkan hati Tuhan. Yang tidak hidup menjadi sia-sia. Tetapi kita hidup menjadi seperti seekor kupu-kupu yang indah, yang menjadi berkat bagi orang lain. Hanya ketika Roh Kudus memperbaharui, mengajari kita, membentuk kita ulang, mengajari kita kembali, memimpin pikiran-pikiran kita yang membengkok, yang sungguh-sungguh kita diperbaharui lagi. Mari kita melihat di dalam Roma pasal 8 ayat 5. Roma pasal 8 ayat 5, disilakan bacakan. Roma pasal 8 ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang menjadi. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang gaib. Ya, jadi kita dibentuk dipimpin oleh Roh Kudus kepada firman Tuhan, ya. Roh Kudus mengubah kita melalui di dalam hati kita, berbicara pada kita di dalam mengingat kembali pada firman Tuhan, itu mengubah kita melalui kitab suci. Nanti kita hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Nah, saudara sekalian, besok akan lebih baik lagi. Amin semuanya. Amin. Kita semua akan berubah menjadi lebih baik lagi. Menjadi kupu-kupu yang bisa terbang tinggi. Menjadi yang indah. Amin semuanya. Seperti pada waktu saya dulu menerima Tuhan Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan yang membuat saya yang tidak bisa berubah, saya minta Tuhan ubahlah aku. Tuhan mengubah saya menjadi ciptaan baru, dan Tuhan memberikan aku damai sejahtera dan sukacita yang berasal daripada Tuhan yang sejati. Demikianlah Tuhan akan membuat kita soar, terbang tinggi, karena kita itu adalah menjadi anak Tuhan yang memimpin dunia ini. Amin semuanya. Mari kita masuk ke dalam doa. Ya Bapa di dalam surga, berbaharui hidup kami Tuhan. Sekali lagi kami mempersembahkan diri kami seutuhnya kepadamu. Mempersembahkan seantero hidup kami. Mempersembahkan diri kami, tubuh kami, secara jasmani dan rohani, secara daging dan batin ke dalam tangan Engkau, secara rohania. Biarlah Tuhan memimpin hidup kami, hari demi hari dibentuk oleh Engkau melalui firman Tuhan, ke tempat yang lebih tinggi, menjadi kupu-kupu yang indah, yang terbang tinggi. Itulah kehendak-Mu Tuhan. Dengarlah doa kami ya Bapa, sehingga kami itu menjadi lebih harum lagi. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, hidup kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kita mau lanjutkan kebaktian kita. Saat ini tibalah kita bersama-sama mau mengembalikan berkat Tuhan dengan memberikan persembahan. Marilah kita persiapkan persembahan kita akan berikan yang terbaik kepada Tuhan. Nomor 338 sebagai lagu persiapan kita memberikan kepada Tuhan.
338. Kasih Tuhan amat ajaib, lebar, dalam, dan besar, yang mau mengasihi aku, orang yang penuh dosa. Sungguh heran dan ajaiblah ku diselamatkannya. Sungguh heran dan ajaiblah ku diselamatkannya. Di taman Getsemani taat kehendak Bapa, rela korbankan darahnya, mati menggantikanku. Sungguh heran dan ajaiblah ku diselamatkannya. Sungguh heran dan ajaiblah ku diselamatkannya. Mari kita bangkit berdiri, nyanyikan bait yang ketiga. Bagiku ia menderita, ketanggung semua dosaku. Malaikatnya dari sorga menghibur, menjaganya. Sungguh heran dan ajaiblah ku diselamatkannya. Sungguh heran dan ajaiblah ku diselamatkannya. Minta kesediaan Bu Naomi, doakan doa ucapan syukur. Ya, dipersilakan duduk kembali. Ada dua pengumuman. Yang pertama, kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Mari kita saling menjaga kesehatan kita. Kita berdoa supaya Tuhan melindungi kita dimanapun kita berada. Yang kedua, nanti setelah kebaktian selesai, kita akan ambil 3 menit, kita mau doa bersama. Kemudian yang ketiga, kebaktian doa tetap kita lakukan setiap Selasa jam 7.30 melalui Zoom. Jadi saya mengajak bagi Bapak Ibu, teman-teman semua yang berkesempatan boleh join dalam ibadah doa dan juga firman Tuhan dalam kebaktian doa setiap Selasa. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan doksologi. Kemudian kita mau tutup dalam doa berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat.
Amin. Jemaat Tuhan dimanapun kita berada, marilah kita terima berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai seluruh hidup kita hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Dipersilakan duduk kembali. Saat teduh, kebaktian selesai. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Doa teduh kebaktian selesai.